Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dalmiati dengan stambuk B1A1 18078, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang rencana strategi Kementerian Pertanian tahun 2020 sampai 2024. Pada pokok pembahasan kita memiliki 5 pokok pembahasan, yaitu pendahuluan, visi, misi, tujuan, dan sasaran strategi. Pada pendahuluan kita akan membahas rencana strategi atau biasa disebut RESTRA, merupakan komponen penting dalam manajemen sebuah organisasi, kementerian, lembaga, perangkat daerah dan sekolah, karena menjadi panduan dan pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peranan pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan daya saing, penyerapan tenaga kerja, dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, mendorong pertumbuhan agroindustri di hilir dan memacu ekspor komoditas pertanian untuk meningkatkan devisa negara. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau biasa disebut RPJMN tahun 2020 sampai 2024, maka sektor pertanian diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia secara nasional. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi 5 tahun ke depan meningkat 5,7 sampai 6,0% per tahun, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Adapun visi berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 sampai 2024, rencana strategis Kementerian Pertanian menerapkan visi terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. 5 visi yang ingin dicapai 5 tahun ke depan, yaitu 1. Pembangunan sumber daya manusia, 2. Pembangunan infrastruktur, 3. Penyederhanaan regulasi, 4. Penyederhanaan birokrasi, 5. Transformasi ekonomi. Untuk mendukung visi tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan visi pertanian jangka menengah 2020 sampai 2024, yaitu pertanian yang maju, mandiri, dan modern untuk mewujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Misi yang ingin dicapai dalam rencana strategi Kementerian Pertanian tahun 2020 sampai 2024 ada 9. Adapun 9 misi tersebut adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia, struktur ekonomi produktif, mandiri, dan berdaya saing, pembangunan yang merata dan berkeadilan, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Terakhir, sinergi pemerintahan daerah dalam kerangka negara kesatuan. Tujuan Kementerian Pertanian 2020 sampai 2024 sesuai dengan visi dan misi yang telah dipaparkan adalah sebagai berikut. Meningkatnya pemantapan ketahanan pangan, meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian,
terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. Strategis. Adapun sasaran strategis. Sasaran strategis Kementerian Pertanian disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024 dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan perkiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Kementerian Pertanian telah menentukan sasaran strategi 5 tahun ke depan dengan menggunakan BSC. Sasaran strategi dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai Kementerian Pertanian dalam periode tahun 2020-2024 adalah: 1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri. 2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional. 3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategi nasional. 4. Termanfaatnya inovasi dan teknologi pertanian. Yang kelima, tersediaannya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan. 6. Terkendalinya penyebaran organisme pengganggu tanaman atau OPT dan dampak perubahan iklim pada tanaman serta penyakit pada hewan. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas. Adapun materi yang saya sampaikan, sekian dan terima kasih.